adalah beliau selain berkecimpung di dunia psikologi, beliau juga menjalankan bisnis dari rumah. Sore hari ini kita tidak akan membahas detail tentang bisnis ya, kita akan membahas tentang kepercayaan diri. Baik, sudah masuk ternyata. Assalamualaikum Mbak Desi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Mbak Disa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Desi, Masya Allah tambah cerah kayaknya. Berkat perawatan setiap malam, setiap pagi. Dan face Oh, yoga ya. oh, ya, Facebook juga ya Mbak Desi. Kenapa? Termasuk kemarin yang perawatan face yoga juga ya. Iya dong. Ini Harus kayaknya rutin itu. teman-teman nih. Ini kayaknya teman-teman ada yang belum ikutan. Terus ikutan loh. Iya, nanti insya Allah bulan November ada lagi kita. Kita bikin Oke, lagi. oke, siap. Nanti detailnya aja ya. Kita bahas tentang kepercayaan diri nih. Jangan lantas kemana-mana dulu. Iya, jadi gini Mbak Desi. Saya tadi sudah saya sampaikan preview di awal gitu ya, bahwa sebelumnya saya mau tanya nih, suara saya, suara Mbak Desi, visualnya sudah oke semua ya teman-teman? Iya, putus-putus nggak sih? Sinyal ya, sinyalnya oke ya. Kalau di saya sih Mbak Desi oke banget. Oke ya. Tunggu, ini Oke kupnya ya? ketinggian. Iya, Nggak baik. putus-putus ya. Di saya enggak sih Mbak. Mbak Desinya oke. Baik, Oke, sip. kita lanjutkan ya. Nah, Ya. tentang kepercayaan diri nih Mbak. Sebenarnya di awal mau tanya dulu nih, kepercayaan diri orang kan ada yang pede banget, ada yang merasa dirinya nggak pede. Nah, Hmm. kepercayaan diri ini sebetulnya sudah ada melekat kalau kata orang karakter atau sebenarnya bisa dibangun ya Mbak? Sebuah sikap yang bisa dibangun. Mm-mm. Oke. Jadi kalau kita bicara sifat manusia itu sebenarnya ada dari dua faktor ya, bawaan lahir dan yang terbentuk oleh lingkungan gitu. Nah, jadi ibaratnya kita kalau pada saat dilahirkan itu memang sudah ada cetakannya, gitu ya, sudah ada Oke. cetakannya, ya. Jadi sudah ada secara genetis gitu ya, Ya. kecenderungan karakternya seperti apa, wataknya bagaimana, itu sudah ada. Tetapi itu semua juga dibentuk lagi oleh lingkungan, ya. Jadi lingkungan yang seperti apa itu akan memperjelas atau memperkuat yang memang sudah menjadi bawaan lahir atau bahkan ya muncul akibat dari apa namanya lingkungannya ya akibat dari proses tumbuh kembangnya gitu. Oke. Nah, termasuk diantaranya adalah rasa percaya diri gitu ya. Nah, rasa percaya diri itu bukan faktor tunggal ya, artinya di dalam rasa percaya diri itu ada faktor-faktor lain gitu, ada komponen-komponen lain gitu yang kalau dikumpulkan menjadi seseorang yang berkarakter percaya diri gitu ya. Nah, jadi bukan, kalau saya melihatnya percaya diri itu bukan satu sifat tunggal gitu, tapi terbentuk akibat dari beberapa komponen gitu. Nah, itu yang perlu dibangun sejak kecil gitu. Kadang ada misalnya pernah juga deh pasti nemuin orang yang kadang kelihatannya dia percaya diri, kadang enggak gitu ya. Ada ya orangnya kayak gitu ya. Jadi kita suka bingung, oh dia pada saat waktu itu percaya diri, kok kenapa sekarang kayaknya enggak gitu. Orang ada tuh yang bisa bingung gitu. Jadi kayak sebenarnya dia orangnya percaya diri apa enggak. Nah, makanya saya bilang jadi percaya diri itu bukan suatu sifat tunggal yang apa ya, yang mutlak ada terus gitu, enggak. Jadi memang bisa up and down, tetapi kecenderungannya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi yang perlu sekarang ini ya, kita kalau bicara udah dewasa gitu ya, perlu ditinjau tuh, dilihat secara umum saya dalam menghadapi kehidupan ya, menghadapi berbagai tantangan itu cenderungnya bagaimana? Cenderungnya rasa percaya diri itu cukup ada, memadai,
atau seringkali kurang. Nah, itu yang perlu diperhatikan sih. Oke, biasanya yang menyebabkan faktor percaya dirinya tadi kan sempat disampaikan ya sama Mbak Desi. Jadi kalanya kita orang tersebut percaya diri banget. Ada kalanya tiba-tiba loh kok dia jadi nggak percaya diri ya, jadi nggak pede lagi. Kira-kira apa nih Mbak faktor eksternal mungkin yang bisa disampaikan ke teman-teman? Kan ada faktor eksternal, berarti ada faktor internal juga ya Mbak ya? Ya. Nah, Apa yang itu penting kita tahu itu ya? ya. Kalau dari faktor lingkungan ya atau pola asuh itu adalah bagaimana pengalaman yang dia dapatkan ya. Jadi bagaimana perlakuan yang dia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya, terutama orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kalau misalnya nih seringkali yang terjadi di awal adalah dia mencoba. Ini kita bicara dari anak kecil ya, masih anak-anak gitu ya. Karena kan prosesnya itu dari pada saat kita usia dini ya. Jadi masih anak-anak, anggap balita deh gitu ya, balita. Dia mencoba sesuatu gitu, dia mencoba sesuatu. Nah, itu apa namanya? Selanjutnya perilaku tersebut akan terbentuk dengan dia menilai bagaimana penilaian dari orang lain terhadap kita gitu ya. Kalau penilaiannya baik, berarti dia, oh berarti apa yang saya lakukan baik adanya nih, gitu ya. Itu kan memunculkan rasa senang, rasa puas, rasa membangun rasa percaya diri, gitu akhirnya. Nah itu akan mengikuti. Tapi kalau misalnya ternyata respon yang didapatkan justru membuat dia rasa malu, membuat dia merasa tidak mampu, pokoknya segala yang negatif, ya sebaliknya akan terjadi gitu. Itu sejak kecil seperti itu terus sampai dewasa. Jadi waktu kita dewasa pun kan pengalaman hidup terus terjadi ya, maksudnya makin banyak gitu dan makin bervariasi gitu. Itu terus berkontribusi pada diri kita sampai dewasa sekalipun gitu. Maksudnya gini, oke deh waktu SD SMP pengalamannya baik-baik terus gitu ya, selalu menyenangkan, dapat pujian banyak dari guru, teman-temannya oke, gitu ya, nilainya bagus, gitu kan, wah seneng tuh ya. Nah tapi misalnya begitu pindah SMA lalu kuliah, keadaan sangat berubah gitu. Teman-temannya ada yang membuli, misalnya guru-gurunya galak, pelajarannya susah, gitu kan, akhirnya jadi turun gitu, pengalamannya banyak yang tidak mengenakan. Nah itu bisa berbalik gitu, yang mungkin waktu dia SD SMP dia ngumpulin pengalaman untuk dia percaya dirinya cukup banyak, tapi begitu SMA dan kuliah sebaliknya gitu. Nah sehingga let's say pada saat dia udah lebih dewasa lagi nih, udah kuliah, udah bekerja, semua pengalaman itu campur gitu loh. Jadi ada kalanya kalau pengalaman yang mirip dengan pengalaman waktu di SD gitu misalnya, dia sedang teringat di itu, mungkin bisa jadi rasa percaya diri lebih muncul gitu. Tapi ketika misalnya pengalaman lebih mirip seperti yang waktu dia SMA atau kuliah, mungkin bisa agak turun gitu. Jadi memang ya banyak faktor, dan faktor itu pengaruhnya terus sampai sekarang yang kita alami. Jadi bukan hanya waktu kecil aja terus menentukan kita sekarang pede atau nggak pedean gitu orangnya. Baik, berarti insya Allah ini juga bisa dilatih ya Mbak Desi ya? Bisa banget. Nah, memang kalau kita bicara rasa percaya diri itu erat kaitannya dengan self esteem ya. Self esteem itu adalah bagaimana kita menilai diri sendiri. Apakah kita menilai diri kita sendiri cukup baik atau tidak secara umum ya. Intinya adalah kita suka nggak sih sama diri sendiri gitu. Self esteem itu lebih kepada itu gitu. Kalau ditanya emang bisa ada orang yang nggak suka sama dirinya? Ada banget. Ada banget gitu, ngerasa ada yang dia bukan nggak suka ya, tapi banyak ketidakpuasan gitu, ngerasa kayaknya ya I'm not good enough gitu. Saya sebenarnya bisa lebih baik mestinya gitu, tapi mirip insecure. Iya, insecure itu karena self esteem yang rendah gitu. Jadi ngerasa bahwa dirinya tuh apa-apa kurang gitu, harusnya bisa lebih gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, berangkat dari sana ya, jadi rasa percaya diri itu memang self confidence. Jadi ada tipis-tipis nih pengertiannya. Ada self confidence, ada self esteem, gitu ya, tipis-tipis. Kalau secara ilmu ada pembedaannya, tapi secara awam sih ya pengertiannya mirip-mirip lah, kurang lebih gitu ya. Rasa percaya diri tinggi. Nah, jadi kalau misalnya ada rasa percaya dirinya kurang,
itu akan dilihat tuh, ditinjau memang self esteemnya dia gimana sih, dia menilai dirinya seperti apa sih. Nah itu yang perlu diperbaiki ya kalau kurang baik gitu. Seidealnya kan adalah kita bisa menerima diri kita sendiri ya, apa adanya. Yang namanya manusia, setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan gitu. Nggak bisa kita cuma mau lebihnya doang gitu. Nggak bisa kita cuma mau terima lebihnya doang, kurangnya nggak terima. Itu nggak bisa gitu. Nah, sebaliknya ya, yang melulu melihat bahwa dirinya kurang, melulu nggak bisa ada lebihnya, juga nggak bisa kayak gitu. Nah, sehingga mesti kayak agak ditarik mundur sedikit, ditelaah nih self esteemnya seperti apa, dia menilai dirinya bagaimana. Memang itu terkait dengan pengalaman masa lalu. Tetapi gini, masa lalu itu kan suatu hal yang sudah lewat dan nggak bisa diapa-apain juga gitu, nggak bisa dihapus, nggak bisa diganti ya. Jadi cuma sekedar untuk diketahui dan diingat pengalaman-pengalamannya, dijadikan pembelajaran. Ya, jadi kayak tadi Manisa bilang benar, bisa dilatih. Ya betul, gitu. Bagaimanapun juga fokus kita adalah pada kehidupan kita saat ini dan di masa depan, gitu ya. Jadi kita mau kita seperti apa di masa depan. Bisa dilatih, itu bisa sekali. Masya Allah, siap. Berarti memang ketika kita seperti itu kondisinya, kita bilang ke diri sendiri, it's okay, I'm not perfect. Memang kita nggak perfect kan? Nah, setelah baru di pengalaman yang sudah lalu, kita ambil pembelajarannya apa. Kadang kita lupa, poin mengambil pelajaran tuh, kadang orang lupa. Ya sudah, kita terlalu fokus sama masa lalu gitu kan. Jadi benar yang Mbak Desi sampaikan tadi, kata, aduh aku gimana ya jadi kurang pede ketika menghadapi hal-hal yang berhubungan dengan masa lalunya yang kurang menyenangkan waktu itu. Nah, kemudian ini ada beberapa orang, ini kita ngomongin aktivitas keseharian kita ya. Kalau Mbak Desi kan, saya memang lebih banyak menjalankan usaha nih. Nah, untuk Mbak Desi, selain usaha, Mbak Desi juga di bidang psikologi gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa orang yang pada akhirnya beliau pede banget ketika menjalankan kegiatan lain selain berusaha. Nah, ketika beliau mau mulai usaha, tiba-tiba rasa pedenya itu sangat turun gitu ya. Dari sisi apa ya, istilahnya beliau bisa memanage menghadapi masa itu, beliau sudah oke. Hanya saja waktu dihadapkan dengan dunia yang sebetulnya beliau punya potensi loh di situ. Nah, ternyata tingkat kepedeannya itu menurun. Kira-kira apa ya Mbak? Kok bisa seperti ini? Dan tipsnya untuk teman-teman di sini, mungkin ada yang masih seperti ini, ada yang merasa kurang pede, itu kira-kira apa Mbak Desi? Ya, nah ini biasanya topik pembahasan yang tentang meningkatkan self esteem atau meningkatkan rasa percaya diri gitu ya. Nah, yang pertama kali biasanya saya minta gitu ya teman-teman ya, kalau mau upaya meningkatkan self esteem ataupun ya itu self confidence itu adalah mengenali diri sendiri ya. Jadi biasanya saya tanya tuh pertama itu. Tuliskan ya sebanyak mungkin kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki gitu. Itu saya minta awal di situ. Jadi harus ditulis banyak. Nah, yang sering terjadi adalah ketika diminta menuliskan kekurangan, itu bisa banyak tulisnya tuh ya. Wow, cepat lagi kan, bisa 1 sampai 20 gitu. Lancar banget. Saya kurang ini, saya nggak bisa itu, saya lalala gitu kan. Segala kekurangan. Nah, begitu kelebihan gitu. 1, udahlah mikir lama gitu kan, begitu sampai 3 berhenti gitu, apalagi ya gitu. Itu sering seperti itu gitu ya, sering seperti itu. Atau sebaliknya juga bisa, begitu nyebut kelebihan, wah saya cantik, saya pintar, panjang, begitu kelebihan, kayaknya saya nggak ada kekurangan deh, pas saya kekurangannya juga bisa gitu. Artinya bagus ya Mbak ya. Itu ya artinya nggak seimbang gitu, artinya nggak seimbang gitu, karena apa namanya, pasti kita ada gitu ya, kelebihan kekurangan tuh harus ada gitu, bukan harus ada, pasti ada gitu. Tinggal kita jeli atau tidak jeli aja melihatnya. Nah, untuk kita bisa melihat itu kita harus mengenali betul
diri kita ini siapa, diri kita ini bagaimana, itu benar-benar ditelaah gitu ya, dalam segala hal, dalam banyak faktor ya. Jadi kalau ditanya kelebihan kekurangan, nggak melulu soal akademis gitu kan, oh pintar bahasa Inggris, jago matematika, nggak melulu begitu gitu. Dalam segala hal dalam hidup lah, termasuk misalnya saya jago naik sepeda gitu misalnya, atau enggak saya cepat belajar orangnya gitu, saya jago masak gitu, apa aja gitu kan, atau misalnya saya pandai membujuk orang gitu misalnya, itu Ya. juga skill gitu kan. Jadi harus banyak hal, jangan hanya melulu soal akademis gitu, nggak, atau enggak misalnya pekerjaan gitu, nggak melulu soal itu. Banyak hal yang kadang kita merasa sepele, nggak apa-apa sepele, asal kita benar-benar bisa melihat bahwa itu ada dalam diri kita gitu ya. Termasuk kekurangan-kekurangan kayak misalnya saya gampang marah gitu kan juga ada ya, atau saya makannya banyak gitu misalnya gitu, itu termasuk gitu kan. Jadi kalau saya bukan bukan melihat apa apa kelebihan dan apa kekurangannya, buat saya bukan penting ya, tapi lebih kepada seberapa kamu bisa melihat itu dalam diri. Jadi lebih kepada saya bisa melihat berapa banyak kamu bisa mengeluarkan daftar itu, gitu. Kalau banyak ya artinya memang dia bisa banyak melihat tentang dirinya, gitu ya. Nah, pertama itu dulu dilakukan ya, karena penting untuk kita self knowledge itu penting ya, self knowledge itu penting sehingga kita tahu seperti apa. Termasuk untuk bisa menyebutkan apa yang diri kita ini sukai ataupun tidak sukai, gitu. Itu termasuk ya. Kalau self knowledge tuh gitu, bukan cuma soal kekurangan, tapi misalnya ditanya, kamu sukanya apa sih? Apa yang kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai? Itu harus bisa kita nyebutkan gitu. Kadang suka bingung apa yang disukai, ya apa aja terserah, mau drama Korea ke, mau film baru ke, mau makan bakso ke, tapi pokoknya kita tahu apa yang kita suka gitu, apa kita tahu apa yang kita nggak suka gitu. Itu harus harus bisa menyebutkan itu ya. Dimulai dari sana, dimulai dari mengenali diri. Nah, dari dengan pengenalan diri itu kita kan bisa bisa makin jelas melihat, oh saya kekurangannya ada di mana. Jadi kita berfokus pada kekurangan dulu, karena kan itu yang mau coba diperbaiki, ditingkatkan, gitu ya. Ya, Dan tidak semua kekurangan juga harus semuanya ditingkatkan, gitu. Kita kan bukan tidak mengejar perfeksionisme ya, misalnya bukan mengejar suatu hal yang sempurna, nggak ada itu yang sempurna. Jadi kita pasti punya kekurangan. Jadi bukan berarti kita berusaha untuk semua kekurangan dibikin itu enggak gitu loh. Tapi kekurangan mana yang ternyata menghambat ya, yang ternyata menghambat perkembangan kita. Misalnya kita mau menjadi apa gitu, kemajuan kita menghambat, itu yang kita work on ya. Jadi kita apa sih namanya? Kita kerjain gitu, jadi proyek kayak kita. Misalnya itu tadi dalam berjualan, wah tapi saya orangnya kalau ngomong suka belibet gitu. Nah, kalau untuk orang yang perlu bicara dengan orang lain itu kan jadi hambatan ya, jadi hambatan, karena orang jadi nggak ngerti. Sedangkan saya butuh untuk orang mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, itu berarti kekurangan itu harus saya coba saya perbaiki gitu. Tapi kalau misalnya kekurangannya itu nggak ada hubungannya dengan jualan, misalnya saya nggak jago masak, ya nggak ada urusannya sih sama jualan, jadi nggak apa-apa gitu ya, misalnya ya udah itu nggak usah disalahkan gitu. Jadi kita bisa dilihat juga kekurangan ini menghambat atau tidak gitu terhadap apa yang berusaha kita capai. Nah, ketika misalnya ya nih, misalnya skill komunikasi saya belum begitu bagus, sedangkan saya butuh bisa meyakinkan orang lain gitu. Nah, di situ berarti ada celah ya, ada gap antara kemampuan yang kita miliki dengan tuntutan yang diharapkan kita miliki, gitu, ada gap. Nah, ketika gapnya itu semakin lebar, seringkali umumnya rasa percaya diri itulah yang membuat turun gitu, karena ngerasa wah jauh banget gitu loh. Jadi ibaratnya kalau orang tuh ini puncaknya tuh tinggi banget, aduh saya masih di bawah banget gitu, ya susah lah buat naik gitu kan. Nah, jadi gimana caranya? Ya, gimana cara mendekatkan ini? Jadi pilihannya adalah either yang di bawah diupayakan ke atas, atau yang di atas diturunkan.
Kan. gitu ya. Jadi standar diturunkan atau usaha dinaikkan. Ya terus kalau nggak bisa dari sini yang ininya tetap diam, ini yang dinaikin terus ya nggak apa-apa, bagus. Tapi harus ada yang dilakukan gitu. Ya jadi harus harus detail, harus secara objektif dilihat apa sih yang dibutuhkan gitu. Lalu untuk bisa mendapatkan yang dibutuhkan itu gimana caranya gitu. Jadi semua harus objektif, harus tertulis jelas gitu apa yang harus dilakukan. Oke, saya misalnya mau meningkatkan skill komunikasi gitu. Apa yang harus saya pelajari? Kepada siapa saya harus belajar? Nah, itu. Jadi jangan cuma mengawang-awang tapi kayak aduh pengen jualan tapi gimana yang ngomongnya ya aduh nggak bisa ya cuman gitu-gitu doang ya nggak kemana-mana gitu. Nah Berarti nanti setelah tadi penting ya Mbak ya. penting. Jadi nanti setelah kita melakukan sesuatu itu belum nggak melulu harus misalnya upayanya tuh harus maksimal dulu baru kita pede, enggak. Itu secara gradual ya, secara bertahap semakin kita mendekati ya itu pelan-pelan meningkatkan rasa percaya diri kita juga gitu. Oke. Nah, tadi sudah Masya Allah banget, detail banget ya Mbak Desi menjelaskan untuk, jadi gini, untuk faktor eksternal tadi mau nggak mau kan memang ada pengaruh juga ya Mbak ya. Kira-kira untuk eksternal, yang utama kan keluarga memang ya kalau dari kecil. Ya, betul. Nah, ketika kita sudah dewasa, berarti kan ada lingkungan selain keluarga nih. Pertemanan, kemudian atau kita berguru pada siapa? Apakah itu pengaruh? Intensitas kita ngobrol lain gitu Mbak. Apakah ini juga? Ya. Jadi ketika Oke. Mbak Desi mau menjelaskan dulu? Monggo Mbak. Enggak, boleh Mbak Desi mau lanjutkan pertanyaannya? Ya. Berarti ketika faktor lingkungan juga penting, kita berguru dengan siapa itu penting, artinya ketika kita sudah memilih ya, mau belajar sama siapa, misalnya untuk konsultasi kita milih Mbak Desi nih, berarti intensitas ngobrol dengan Mbak Desi itu perlu kita jaga juga, begitu ya Mbak ya? Iya, betul. Jadi, nah ini ketika kita semakin dewasa, kita semakin sadar bahwa pengaruh dari lingkungan itu terhadap diri kita itu ternyata besar gitu. Kalau waktu kecil kan kita nggak mikirin hal seperti itu ya, artinya ya berjalan begitu aja tanpa disadari ternyata lingkungan sangat berpengaruh pada pembentukan pribadi gitu ya. Nah, ketika sudah dewasa itu harus disadari bahwa di mana kita berada, di mana lingkungan seperti apa kita berada, itu juga akan membentuk bagaimana pribadi kita, gitu ya. Jadi bagian dari self knowledge itu gitu. Saya orangnya seperti apa, saya akan mendapatkan banyak manfaat kalau saya berada di lingkungan yang bagaimana. Nah, itu juga perlu tahu, gitu. Kalau kita hanya sekedar kayak ya udah deh ngikutin di mana aja saya berada gitu ya, bukan berarti suatu hal yang buruk ya. Artinya ada aja kan, misalnya kita ya bukan terpaksa ya, memang harus di situ gitu, harus di situ gitu ya. Itu adalah yang berperan adalah kemampuan beradaptasi gitu. Tetapi tidak jarang kita punya kesempatan untuk memilih ya. Misalnya waktu dari awal kita punya privilege ya untuk memilih kita mau kuliah di mana gitu. Walaupun pada akhirnya bisa jadi ditentukan ya, misalnya kita memilih untuk daftar ke 3 PTN misalnya atau perguruan tinggi deh ya. Misalnya gitu kan kita memilih ya gitu. Bahwasanya dari 3 ini terpilihkan kita masuk kemana, nah itu qadarullah gitu ya, artinya kita beradaptasi di situ. Tapi pada awalnya kita tuh punya privilege, kita punya kuasa untuk memilih gitu, untuk masuk ke perguruan tinggi atau tidak, ke yang mana gitu kan. Nah semakin dewasa juga kita begitu, termasuk kayak misalnya bekerja ya kan, kita memilih gitu ya, memilih mau berada di lingkungan pekerjaan yang seperti apa gitu. Banyak orang yang juga merasa bahwa ya kan saya harus bekerja gitu, saya harus begini, harus begitu. Ya harus bekerjanya betul gitu ya, tapi punya kok pilihan
ya untuk melakukan hal-hal yang semakin mendekati yang sesuai dengan diri, gitu ya. Semakin itu. Jadi kita tuh punya pilihan, sehingga tadi kayak Mbak Nisa bilang bahwa kita harus bisa pintar untuk melihat kita mau berguru dengan siapa, mau berada di lingkungan yang seperti apa, nggak mau berada di lingkungan yang bagaimana, itu bagian dari pengenalan diri. Kita harus jelas gitu. Jadi kalau saya orangnya kayak begini, kayaknya saya nggak cocok deh kalau ada di kantor yang seperti itu gitu. Itu tuh harus jelas gitu. Jadi nggak melulu go with the flow gitu, katanya ya udah saya kayaknya diterima kerja di sini ya udah gitu. Ya nggak, ya udah. Itu pasar kan begitu gitu ya. Upaya dulu, ikhtiar dulu gitu kan. Jadi kita tuh punya pilihan. Nah ini yang banyak juga ya kendala ya, orang merasa bahwa dia kayak nggak punya pilihan gitu, kayak ngerasa ya gimana kerjaan saya di sini, ya gimana keluarga saya begini, ya gimana gitu. Jadi kayak ngerasa ya itu nggak punya power. Padahal salah satu privilege manusia adalah yaitu adanya kemampuan untuk memilih. Kenapa kita dibekali otak? Ya karena untuk mengolah kita bisa memilih gitu loh. Kalau kita nggak perlu memilih, nggak usah pakai otak. Jadi puppet aja gitu kan, dikerjain gitu kan sama orang, diarahin. Nggak perlu otak. Orang semuanya tinggal diarahin. Kenapa kita dikasih otak? Supaya kita bisa memilih sendiri gitu loh. Mana yang baik untuk kita, mana yang enggak gitu. Nah, ini udah cukup menjawab ya, teman-teman. Jadi, jangan menutup diri terlebih dahulu. Kita harus open ya, banyak ya lingkungan-lingkungan lain gitu ya. Kalau misalnya sekarang kita berada di lingkungan yang menurut kita belum perfect, belum sempurna gitu, Mbak Desi, di luar sana itu banyak lingkungan yang bisa kita temukan. Termasuk untuk teman-teman yang tadi bahasannya mau usaha, masih bingung, PD-nya kok tiba-tiba turun, berarti harus nyari lingkungan yang memang mendukung ya, Mbak Desi. Benar. Nah, terkait dengan bisnis, misalnya mau mulai terus ngerasa, aduh kok kayaknya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lah, ya kan udah tahu nggak bisa ini, nggak bisa itu. Ya gimana caranya supaya bisa, gitu. Intinya kan seperti itu. Bukannya nggak bisa, terus kita tuh diberi kemampuan, otak tuh punya kapasitas yang sedemikian besar, ya, sehingga kita butuh apa? Kita perlu menambah ilmu di bagian mana. Nah, itu kita punya kapasitas untuk menambahnya. Gitu loh. Jadi bukannya saya nggak bisa ngomong, ya udah belajar gimana cara ngomong gitu. Sebenarnya itu begitu. Nah, konon kabarnya nih, menurut penelitian ya, kapasitas otak kita yang di muka bumi ini ya, semua manusia itu baru memanfaatkan kapasitas otaknya tuh cuman berapa belas persen gitu loh. Ini menurut penelitian, jadi masih sangat kecil gitu. Jadi kapasitas otak manusia itu sebenarnya sangat luar biasa ya. Ciptaan Allah ya, masya Allah. Jadi kalau kita aduh saya nggak mampu, enggak, itu bukan masalah mampu nggak mampu, itu masalah mau nggak mau gitu kan. Bahwasannya kita punya keterbatasan, iya gitu ya. Tapi kayak ibarat kata tuh kayak air gitu, selalu ada celah sebenarnya yang bisa kita lihat gitu. Lagi-lagi kita bukan bertujuan pada kesempurnaan, enggak lah, nggak mungkin ya kita sempurna. Tetapi kalau kita langsung mematok bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu, nah itu yang memandekkan ya, atau memampatkan kapasitas diri yang sebenarnya bisa terus dikembangkan gitu. Banget penjabarannya. Teman-teman yang hadir hari ini sudah bawa catatan kan ya? Dicatat ya dari awal. Nah, kira-kira oke, sebelum saya lanjutkan Mbak Desi, kita menjawab teman-teman ya sampai ini. Boleh. Nah, boleh. Dari saya baca terlebih dahulu ya. Dari Mbak Lucy bertanya, kenapa ya Kak, kok kelebihan itu malah susah sekali saya mikirnya, sampai minta penilaian dari suami. Gimana itu ya? Nah, itu pertama masalah kebiasaan ya. Jadi harus sering-sering dilatih untuk mau melihat. Ini ada juga saya menemukan banyak kasus ketika diminta untuk menilai diri sendiri, melihat kelebihan, dia merasa bahwa ih kok saya sombong, ih kok saya GR,
kok saya bilang diri saya sendiri pinter, kok sombong gitu ya, kok pamer gitu ya. Nah, karena itu kan hal yang negatif ya, dilihat orang negatif ya, sombong lah, GR lah, suatu negatif. Suatu hal yang manusiawi kalau kita nggak mau gitu. Kebanyakan orang ya nggak mau yang kayak gitu. Jadi saya nggak mau sombong, jadi saya nggak mau memuji diri sendiri gitu. Nah itu udah menghambat gitu ya, walaupun mungkin nggak benar-benar dipikirin, tapi kayak otomatis aja gitu ya, karena diajarkan untuk kita rendah hati gitu ya. Padahal loh, melihat kelebihan itu bukan suatu hal yang sombong. Kalau sombong tuh kalau kita pamer ke orang lain gitu, saya pinter, kamu enggak. Nah, ya itu sombong. Lah, kalau ngomong sendiri, maksudnya untuk diri sendiri, ya kan nggak untuk dibandingkan dengan orang lain gitu loh. Kita nulis kelebihan tuh nggak membandingkan saya lebih pintar daripada si A, kan nggak begitu gitu loh, bukan membandingkan. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, jangan terkungkung dengan rasa itu gitu loh. Dilepas aja gitu, dilepas aja, bilang aja saya cantik gitu, saya baik, saya pintar gitu. Untuk segala kelebihan nggak apa-apa. Dan itu tadi yang berikutnya adalah cenderung menyepelekan ya. Kayak misalnya saya waktu di SMA ranking 1 gitu ya. Kayaknya semua orang juga ranking 1 deh gitu kan. Jadi kayak menyepelekan, kayak jadinya tidak menganggap hal itu adalah suatu kelebihan. Gitu. Padahal ya kan nggak gitu gitu. Ya kalau memang faktanya dia pernah ranking 1, ya itu sudah kelebihan. Sudah, Nah, ya. jangan didiskreditkan ya, jangan diabaikan atau disepelekan. Itu juga yang sering terjadi gitu. Ini yang harus biasanya dengan ngobrol ya, dengan ngobrol tuh saya bisa baru kita kelihatan, itu kamu nggak boleh menyepelekan itu karena itu bagian dari kelebihan. Nanti baru kemudian tersadarkan gitu ya. Jadi memang setelah ngobrol baru kelihatan tuh pola berpikir yang keliru gitu ya, kalau kita bilangnya cenderung untuk menyepelekan hal-hal yang hal-hal tertentu, atau hanya melihat hal-hal yang ingin dilihat gitu ya. Iya, iya, iya. Masya Allah, keren banget Mbak Desi. Terima kasih banyak untuk menjawab pertanyaan sore hari ini. Nah, sebelum kita tutup, ada tambahan closing statement dari Mbak Desi? Ya, nah rasa percaya diri itu memang secara umum ya menjadi kendala buat banyak orang ya dalam berbagai hal. Salah satunya adalah ketika mau menjalani sebuah bisnis gitu ya. Ngerasa kayaknya aduh nggak punya pengalaman, nggak punya modal, bukan modal materi aja tapi modal kemampuan diri gitu ya. Nah ya makanya kita sekolah gitu kan. dulu kita masih kecil kan emang nggak bisa apa-apa, makanya kita sekolah gitu ya. Jadi jangan, bukan cuman untuk menurunkan atau merendahkan rasa percaya diri, bahwa kalau merasa nggak bisa ini itu, oke, itu kekurangan gitu ya. Yang penting adalah what's next gitu loh. Kedepannya untuk bisa mengakomodir kekurangan itu, apa yang bisa saya lakukan gitu. Lalu dilihat bagaimana perkembangannya. Jadi tetap untuk berkembang itu tujuannya ke sana, kekurangan-kekurangan yang ada kalau ingin diperbaiki ya perbaiki, kelebihannya ingin ditambah. Jadi selalu orientasinya tuh ke depan, apa yang bisa kita lakukan gitu. Wah, keren banget. Siap. Terima kasih banyak sarannya hari ini Mbak Desi. Sama-sama. Ya, untuk teman-teman, hari ini sudah banyak sekali yang sudah Mbak Desi sampaikan, dari mulai pengenalan diri sendiri, kesadaran terhadap diri sendiri, termasuk self-esteem tadi ya Mbak Desi, bahkan dijabarkan juga di closing statement. Grow mindset, ya benar banget Mbak Sandra Talogo. Mbak Sandra, apa kabar? Masya Allah, hari ini banyak banget Mbak yang hadir. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya ya untuk improve mindset-nya ke arah yang lebih baik lagi, meningkatkan kepedeannya. Nah, kira-kira untuk sore hari ini demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak ya Mbak Desi. Sama-sama Mbak Nisa, semoga bisa bermanfaat buat banyak orang ya. Amin ya rabbal alamin. Untuk sore hari ini saya cukupkan sekian Mbak Desi.
Iya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Mbak. Kayak nggak Iya. berubah wajahnya, muda banget. Tuh ada bling-blingnya sekarang. Pakai Ini filter. belajar pakai filter nih kita. Oke, sampai ketemu lagi ya. Mbak, nggak usah pakai filter. Mau saya normal aja ya, baiklah. Ya normal aja. Makasih ya Mbak Desi. Terima kasih ya Iya, teman-teman. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.